Kita lanjut ke hadis 21. An Abil Mundhir Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Dari Abu Mundhir Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, ia berkata, kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada minal masjidi minhu. Ada seorang laki-laki, kana rajulun, ya, ada seorang laki-laki yang saya nggak mengetahui gitu orang lain yang rumahnya itu lebih jauh dari masjid kecuali rajulun, laki-laki itu gitu. Jadi kata ada seorang laki-laki, jadi Ubay bin Ka'ab cerita ada seorang laki-laki yang bilang dia tuh nggak tahu, dan kayaknya dia nggak tahu deh kalau ada orang yang lebih jauh rumahnya dari orang ini gitu. Saya ngomong nih sama Bu Anis, ya Bu Anis, saya nggak tahu kayaknya ada orang yang rumahnya lebih jauh dari Bu Anis. Kayaknya di sini yang paling jauh Bu Anis rumahnya, gitu. Ya ibu-ibu ya. Oh iya bener ya. Ini. Masya Allah. Wa kana la tukhti'uhu salatun, kata rajul ini. Walaupun dia paling jauh rumahnya dari masjid, tapi dia nggak pernah lupa sholat di masjid, padahal paling jauh, ya. Faqila lahu au faqultu lahu, kemudian ada seorang yang berkata kepadanya, lawishtarita himaron, wahai rajul, wahai orang yang rumahnya paling jauh, lawishtarita himaron, andaikan kamu beli keledai. Keledai, bukan kedelai ya Bu ya, kedelai kacang. Ini keledai. Jadi kalau di Arab sana keledai itu salah satu transportasi, alat pengangkut. Kalau orang mau jualan, mau jalan, biasanya naik keledai, gitu ya. Lawish taraita himaran, kalau engkau andai kata engkau beli keledai, ya, tarkabuhu fidul ma'i wa firrando, andaikan kamu membeli keledai yang bisa kamu naikin, baik itu fidulma dalam waktu gelap ataupun wafir rondo, ya, pada waktu panas, artinya mau di malam hari ataupun di siang hari, niscaya kamu nggak akan begitu lelah, nggak akan capek. Kenapa? Ada keledai yang kamu tunggangin tadi. Ini suka kelibet biasanya ya Bu ya. Faqala, maka berkata rajul ini, ngejawab, kan dia dibilang tadi Bu Anis, tuh saya kasih contoh nih analogi Bu Anis, coba Bu Anis beli keledai, kan enak, nggak lelah, berangkat ke Husnul Khotimah lebih dekat gitu ya. Maka Bu Anis menjawab, si rajul itu menjawab, ma yasurruni anna manzili ila janbil masjid, inni uridu ayyuk tabali mamsyaya ilal masjidi wa ruju'i idza raja'tu ila ahli. Dia berkata, faqala, ia menjawab ya, saya enggak senang. Dia bilang, saya enggak senang kalau rumah saya dekat sama masjid. Sesungguhnya saya ingin agar perjalanan saya baik sewaktu pergi ataupun pulang dari masjid ke rumah itu selalu dicatat. Jadi itu ada kawannya ngasih saran. Kawannya bilang, kesian bener kamu rumahnya jauh. Udah beli keledai aja yang paling murah, kalau onta kan kemahalan tuh. Ya, atau kuda juga mahal, udah keledai dah yang paling murah. Kamu jadiin itu transportasi kamu. Kamu jadiin itu kendaraan kamu. Maka dia menjawab, enggak usah, makasih. Saya lebih suka jalan kaki. Saya lebih suka lelah saya ini dihitung kebaikan pahala. Ya, saya suka kok rumah saya jauh dari masjid, baik ketika berangkat ataupun ketika pulang. Nah, ini jawaban dari si rajul. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad jama'allahu lak dzalika kullahu, rawahu Muslim. Kata Nabi berkata, Allah telah mengumpulkan semua catatan kebaikan itu bagi kamu. Nabi yang langsung jamin. Tuh. Kalau kita dikasih saran, oh iya deh ya, besok saya beli deh mobil listrik kalau gitu ya. Atau yang keluaran terbaru ya kalau bisa ya. Begitu, tapi rajul ini nggak mau. Dia bilang nggak usah deh, biarin saya jalan ke masjid ya. Kenapa? Karena bekas jalannya tadi ada asar kebaikan. Bahkan yang luar biasa Bu, salah satu bentuk tasyakur bi ni'mah kita sama Allah adalah kita gunakan fisik.
kesehatan yang Allah kasih untuk kebaikan. Salah satunya jalan ke masjid. Ya bukan cuma olahraga ya, tapi itu jalan kebaikan. Coba ada satu kisah yang luar biasa. Siapa sahabat Nabi yang matanya buta? Abdullah bin Umi Maktum. Matanya buta, tapi tiap hari nggak pernah absen berangkat ke masjid. Matanya buta, bayangin. Kita yang matanya bisa ngeliat, tapi males. Nggak ada halangan tuh jalan ke sini, kita tahu ada batu, ada kerikil yang belok sama kagak, kita tahu. Tapi Abdullah bin Umi Maktum matanya buta. Satu ketika Abdullah bin Umi Maktum berangkat subuh-subuh ke masjid gelap-gelapan. Dia kepleset, jatuh, namanya buta, nggak bisa ngelihat. Padahal udah diterkam nih sama tongkatnya. Ketika dia jatuh, ya, ini setan ngeliat, kesel. Waduh, jatuh lagi nih orang. Ya. Maka seketika setan ataupun jin itu menyamar jadi manusia, jadi seorang pemuda. Dibantu Abdullah bin Umi Maktum. Mari Tuan, saya bantu untuk berangkat ke masjid. Terima kasih, kata Abdullah bin Umi Maktum. Malam hari berangkat ke masjid, subuh berangkat. Itu pemuda hadir terus di tengah jalan, tiba-tiba nuntun lagi nyampe ke masjid. Satu ketika Abdullah bin Umi Maktum nanya, "Wahai pemuda, kamu nih siapa? Siapa nama kamu? Tinggal di mana? Kalau bahasa kita anak siapa, Neng? Ya, orang mana? Dekat mana? Tinggalnya blok mana? Bahasa kita begitu. Ayahnya mungkin saya kenal, yang mana?" Udah, jawaban dia. "Tuan gak perlu tahu saya siapa, gak perlu. Yang jelas saya nolongin Tuan berangkat ke masjid." "Iya, tapi saya pengen ngomong makasih. Kamu siapa? Saya doain kebaikan." "Gak usah doain saya." "Dan apa alasan kamu tiap hari nuntun saya ke masjid?" "Wahai Tuan, aku pengen jujur nih." Ini kata pemuda ini. "Sebenarnya aku bukan manusia. Aku jin yang menyamar jadi seorang pemuda untuk menuntunmu berangkat ke masjid." Kalau kita yang digituin udah ketakutan tuh, kabur tuh. Udah jauh. Kalau dia enggak, itu sahabat Nabi, bedanya dengan kita ya Bu ya. Kata Abdullah bin Umi Maktum, "Wah, engkau jin ternyata, engkau setan." "Iya." "Apa alasan kamu wahai setan menolongku untuk berangkat ke masjid?" "Aku nih kesel sama kamu wahai Abdullah bin Maktum," kata setan. "Aku pernah ngelihat kamu berangkat ke masjid subuh-subuh, kepleset jatuh, engkau berdarah, engkau terluka. Di situ malaikat berkata bahwa Allah telah mengampuni dosa kamu. Karena kamu terjatuh dalam perjalanan menuju masjid. Aku kesel, dengki, dendam, aku gak mau kamu dapat kebaikan lagi, pengampunan dari Allah. Maka aku bertekad untuk menolong engkau setiap engkau berangkat ke masjid." Ini ketawa Abdullah bin Maktum, lapor ke Nabi, Nabi makin ketawa, ngelihat tingkahnya setan. Artinya dia ngebiarin Abdullah bin Umi Maktum jatuh, dia diampuni sama Allah. Dia bantuin Abdullah tiap hari, Abdullah juga dapat kebaikan dari asar kakinya. Betul gak Bu? Jadi setan ini si malakama, kagak nolongin jatuh diampunin, nolongin nuntun tiap hari yang ditolong dapat kebaikan, gitu ya. Maka itu lucunya tingkah laku setan kala itu yang sampai Nabi ketawa mendengar kisahnya ya, Abdullah bin Umi Maktum. Kalau Abdullah bin Umi Maktum saja yang matanya buta tapi nggak pernah absen berangkat ke masjid, malu kita Bu yang sehat afiat tapi banyak alasan berangkat ngaji ke masjid. Apalagi laki-laki yang harusnya sholat 5 waktu di masjid, dia lebih milih di rumah. Udah di rumah nggak sholat lagi, ya Allah, malu. Makanya ini jadi reminder muhasabah buat kita semua ya ibu-ibu ya.